Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Gita dari kelas F kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Hima Manajemen FEB UNM serta materi bidang 1 sampai 4. Sejarah Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Hima Manajemen FEB UNM dideklarasikan pada tanggal 14 Oktober 1999. Nama sebelum Hima Manajemen FEB UNM yaitu HMPS Manajemen FEIS, HMJ Manajemen FEIS, BMJ dan MPNJ, HMJ Manajemen FE, Hima Manajemen FE pada tahun 2012 sampai 2018, kemudian berubah menjadi Hima Manajemen FEB UNM pada tahun 2018 hingga saat ini. Hima Manajemen FEB UNM berkedudukan sebagai lembaga kemahasiswaan di tingkat prodi dan merupakan kelengkapan non-struktural dari prodi. Hima Manajemen berasaskan Pancasila sebagai hukum tertinggi negara. Adapun tujuan Hima Manajemen yaitu terbinanya kesadaran intelektual, spiritual, emosional, dan sosial mahasiswa serta sebagai wadah tridharma perguruan tinggi dan turut bertanggung jawab terhadap tatanan masyarakat kampus yang ilmiah, religius, dan menjunjung tinggi norma serta moralitas agama. Kedaulatan tertinggi berada di tangan anggota penuh Hima Manajemen FEB UNM dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Hima Manajemen. Hima Manajemen bersifat independen. Fungsi dari Hima Manajemen yaitu menerima, menampung, mengkaji, dan menindaklanjuti serta mengevaluasi aspirasi Hima Manajemen FEB UNM. Adapun peran Hima Manajemen FEB UNM yang pertama yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat manajemen kepada forum yang berwenang. Yang kedua, menciptakan kondisi yang kondusif. Yang ketiga, melaksanakan proses pengkaderan di masa yang akan datang. Kekuasaan tertinggi berada pada musyawarah masyarakat manajemen atau biasa disebut dengan musma. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bidang 1 yaitu pendidikan dan pelatihan. Bidang 1 diketuai oleh Kak Ahmad Fauzan Anggareksa. Pendidikan itu sendiri adalah proses pendewasaan pikiran dengan memberikan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan attitude melalui pembinaan. Pelatihan adalah proses menguasai pengembangan minat dan bakat dalam jangka pendek yang berstruktur dan sistematis dengan pembelajaran secara praktis. Adapun tupoksi dari bidang 1 yaitu: yang pertama, pembinaan dan pengembangan potensi dasar ilmiah mahasiswa sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua yaitu pembinaan dan pengembangan potensi kualitas kader organisasi sebagai upaya peningkatan kemampuan manajerial organisasi. Selanjutnya bidang 2 yang diketuai oleh Kak Aditya Dwi Saputra. Materi bidang 2 yaitu pengembangan potensi minat dan bakat. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan yang ada pada diri manusia. Potensi adalah suatu bentuk kemampuan yang ada dalam diri seseorang dan bisa ditingkatkan. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu hal sehingga mengakibatkan suatu gairah dan berkeinginan untuk mencoba suatu hal. Bakat adalah kemampuan yang sudah ada sejak lahir sehingga kemampuan tersebut dapat digunakan dan kita kembangkan. Adapun tupoksi dari bidang 2 yaitu: yang pertama, pembinaan dan pengembangan potensi mahasiswa manajemen melalui penyaluran bakat dan minat di berbagai bidang. Yang kedua yaitu pengadaan media dan fasilitas yang dapat menunjang potensi mahasiswa. Berikutnya bidang 3 yang diketuai oleh Kak Abdul Malik. Materi bidang 3 yaitu advokasi dan kajian strategi. Advokasi adalah suatu pembelaan terhadap kebijakan yang pro kontra pada masyarakat. Kajian adalah suatu objek yang diteliti, observasi, evaluasi, dan mempelajari untuk mendapatkan hasil dari kajian tersebut. Strategi adalah suatu perencanaan yang disusun untuk mengantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Adapun tupoksi dari bidang 3 yaitu: yang pertama, mewadahi aspirasi dan melayani kebutuhan mahasiswa manajemen FEB UNM dengan para pemangku kebijakan.
Yang kedua yaitu mengaplikasikan permasalahan akademik dan kemahasiswaan manajemen FEB UNM. Yang ketiga yaitu melaksanakan pengkajian propaganda dan aksi terkait isu yang beredar di lingkungan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus. Kemudian yang terakhir yaitu bidang 4 yang diketuai oleh Kak Muhammad Tadi Muhtar. Materi bidang 4 yaitu humas dan kerjasama. Humas itu sendiri adalah hubungan timbal balik, bagian dari organisasi yang bertugas berkomunikasi dengan publik, baik komunikasi satu arah maupun dua arah. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Adapun tupoksi dari bidang 4 yaitu yang pertama menjalin fungsi manajemen yang membentuk dan mengelola hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi, birokrasi, dan masyarakat. Yang kedua yaitu pengadaan media dan fasilitas guna menunjang penyampaian serta penyebarluasan informasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.